wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma akrimna binuril fahmi wa akhrijna min zulumatil wahmi waftah lana abwaaba rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Para ustadz, para masyayikh, para mamang, alumni Pondok Pesantren Nurul Imdad yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi ini kita bisa bertemu kembali untuk bersilaturahim sekaligus kita thalabul ilmi. Mudah-mudahan niat kita, langkah baik kita dicatat oleh Allah sebagai amal ibadah yang bernilaikan pahala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Shalawat dan salam senantiasa mudah-mudahan selalu terlimpah dan tercurah pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelumnya seperti biasa kita kirim hadiah dengan membacakan suratul Fatihah, wabil khusus untuk penyusun kitab ini Al-Imamul Ghazali dan untuk guru kita Mama Kiai Haji Ahmad Zaini Dahlan bin Wikarta. Ala hadhihi niyah wa likulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa sairi sahabati wal ulama il amilin khususan ila ruh musannif hadzal kitab Al-Imamul Ghazali wa ustadzina Mama Kiai Haji Ahmad Zaini Dahlan bin Wikarta. Syai'ul lillahi lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin ya Allah ya rabbal alamin. Adabul isti'adadi lisairis sholawat. Adab selanjutnya menjelaskan tentang mempersiapkan diri bagi sholat-sholat lainnya. Jadi sair itu dalam bahasa Arab sering diterjemahkan lainnya begitu ya. DLL itu sair, sairil asya, ya. Makanan-makanan yang lain, sairil at'imah dan seterusnya. Yambaghi seharusnya, sepantasnya, seyogianya antas ta'idda bahwa engkau mempersiapkan diri qabla zawali sebelum masuk waktu zawal, sebelum masuk waktu tergelincirnya matahari, li sholati zuhri untuk menunaikan sholat zuhur. Fatuqaddima al-qailulata, maka engkau mendahulukan qailulah. Apa qailulah? Qailulah itu an-naumu nisfan nahari, tidur pada pertengahan siang, yaitu sebelum masuk waktu zawal. In kana laka qiyamun bil lail, jika engkau terbiasa bangun malam. Nah, qailulah itu disunnahkan selain hari Jumat. Itu yang dipendapatkan oleh
Syekh Nawawi Al-Bantani di dalam kitab Muraqil Ubudiyahnya. Kemudian kalimat kana yakunu dalam pemahaman bahasa Arab ketika dia posisi isim kana dan khobar kananya itu dalam bentuk jumlah fi'liyah yang diawali dengan jumlah fi'liyahnya fi'il mudhari atau dengan syibhul jumlah seperti ini, diawali jar majrur kemudian masdar atau isim fa'il, maka fungsi kana di situ menunjukkan arti sesuatu yang biasa dilakukan dari dulu sampai saat ini. Maka in kana laka qiyamun bilaili, terjemahannya jika kamu dari dulu sampai saat ini terbiasa bangun malam. Au saharun fil khairi, atau terjaga fil khairi dalam kebaikan. Terjaga itu artinya sudah biasa tidak tidur malam. Tapi kesibukannya dilakukan dalam hal-hal yang baik. Misalnya dengan berzikir, dengan mutolaah kitab, dengan membantu sesama yang membutuhkan. Itu saharun fil khair. Fa inna fiha, maka sesungguhnya pada qailulah, tidur sebelum masuk waktu zawal tadi selain hari Jumat, ma'unatan ala qiyamil laili, itu membantu bangun malam. Kama anna fis sahuri atau fis suhuri di sini sebagaimana sesungguhnya sahur ma'unatan ala siyamin nahari, itu membantu puasa di siang hari. Wal qailulatu, dan qailulah tidur sebelum waktu zawal tadi, min ghairi qiyamin bil laili, tanpa bangun malam, kasuhuri min ghairi saumin bin nahari, itu seperti sahur tanpa puasa di siang hari. Fajtahid, maka berusahalah engkau, antastaikidho, bahwa engkau bangun qabla zawali, sebelum masuk waktu zawal. Kalau kita tidur jam 11, sebelum masuk waktu zuhur kita sudah bangun. Wa tatawaddo'a, dan engkau berwudu, wa tahdurul masjidah, dan datang ke masjid, wa tusalliyat tahiyata, dan engkau sholat sunnah tahiyatul masjid. Wa tantadhirul muadzina, dan engkau menunggu muadzin. Wa tujibahu, dan menjawab muadzin. Tsumma taqumu, kemudian engkau bangun. Fatusalliya arba'a raka'atin. Lalu engkau sholat 4 rakaat akibaz zawali, setelah masuk waktu zawal. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yutawwiluhunna. Nah, ini sama tuh kalimatnya seperti tadi. Kalau tadi didahului setelah kana itu syibhul jumlah, kalau ini setelah kana itu jumlah ismiyah. Tapi khobar kananya itu dalam bentuk jumlah fi'liyah. Dan seperti itulah yang biasa dilakukan oleh Rasulullah SAW, yutawwiluhunna, memanjangkan rokaatnya. Jadi salat sunnahnya 4 rokaat, setiap rokaatnya dipanjangkan rokaatnya. Wa yaqulu, dan Nabi bersabda, hadza waktun, ini adalah waktu, tuftahu, yang dibukakan, fihi, pada waktu tersebut, abwabus samai, pintu-pintu langit. Fa uhibbu, maka aku menyukai, ayyur fa'ali fihi amalun solihun, bahwa amal solehku diangkat pada waktu itu. Nah, ini bentuk kata lain dari kalimat, bisa saja ayyur fa'a amali gitu ya. Cuman ini Imam Ghazali membahasakannya seperti ini. Ayyur fa'ali fihi amalun solihun. Kita boleh menerjemahkannya, maka aku menyukai bahwa amal solehku diangkat pada waktu itu. Wa hadhil arba'u qabla zuhri sunnatun muakkadatun. Dan 4 rakaat ini, nah ini ketika
kata setelah haza atau hadhihi bentuknya nakiroh, kita mendahulukan terjemahan ininya dulu karena bentuknya mubtada khobar. Tapi pada saat kata sesudah haza atau hadhihinya dia bentuknya ma'rifat, seperti ini ma'rifat bil'al, maka terjemah ininya dibelakangkan. Wa hadhil arba'u, maka 4 rakaat ini qabla zuhri, sebelum zuhur tadi, sunnatun muakkadatun. Itu sunnah muakkadah. Di dalam kitab Bidayatul Hidayah, Imam Ghazali berpendapat ini sunnah muakkadah. Tapi kita lihat di dalam kitab yang lain, yang sunnah muakkad itu yang 2 rakaat. Pertama, 2 rakaat selanjutnya itu sunnah ghair muakkad. Dan Syekh Nawawi Al-Bantani berpendapat hadza huwal mu'tamad. Jadi yang jadi pegangan kita yang sunnah muakkad itu yang 2 rakaat pertama. Nah, kenapa Imam Ghazali mengatakan 4-4 ini sunnah muakkadah? Karena Imam Ghazali lebih melihat pada sisi faidahnya, fadilahnya. Fafil khobari, maka dalam satu khobar atau hadis, anna man shallahunna, sesungguhnya orang yang sholat 4 rakaat, wa ahsana ruku'ahunna wa sujudahunna, dan dia membaguskan ruku dan sujudnya pada 4 rakaat tersebut, shalla ma'ahu sab'una alfa malakin, maka sholat ma'ahu bersamanya 70.000 malaikat. Yastaghfiruna lahu ilal laili, yang memohonkan ampun baginya ilal laili, sampai waktu malam. Itu salah satu faidahnya ya. Salah satu fadilahnya yaitu malaikat 70.000 ikut sholat bersama kita dan memohonkan ampun untuk kita. Tsumma shallil fardhu ma'al imami, kemudian engkau sholat fardu zuhur bersama imam. Tsumma shalli, kemudian sholatlah engkau ba'dal fardhi, setelah melaksanakan sholat fardu zuhur, rakaataini 2 rakaat. Itu sholat sunnah ba'diyah. Fahuma, maka 2 rakaat tersebut minar rawatib tsabitati, termasuk sholat sunnah rawatib muakkad. Sholat sunnah rawatib muakkadah. Ats-tsabitah artinya al-waridah min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wala tashtagil, dan janganlah engkau menyibukkan diri ilal asri, sampai waktu asar, illa bita'allumi ilmin, kecuali dengan belajar ilmu, au i'anati muslimin, atau membantu sesama orang muslim, au qiraati Qur'anin, atau membaca Al-Qur'an. Nah, ini sebelumnya sudah dibahas oleh Mbah Yai Soleh ya, tentang al-halatul ula, al-halatul tsaniyah. Jadi posisi kedudukan yang pertama itu belajar ilmu yang manfaat. Yang kedua berzikir, membaca Al-Qur'an. Yang ketiga menolong sesama muslim, termasuk berkhodam atau melayani para ulama. Yang keempat ausa'in fi ma'ashin, atau berusaha mencari nafkah. Tasta'inu bihi ala dinika, yang membantu bihi dengan mencari nafkah tersebut, ala dinika atas agamamu, yang menyelamatkan agama kita. Kenapa? Karena ada satu keterangan hadis, kadal faqru yuaddi kufran. Hampir saja kefakiran itu, kemelaratan itu membawa seseorang kepada kekufuran. Tsumma sholli arba'an, kemudian sholatlah engkau arba'an 4 rakaat. Qoblal asri, sebelum asar. Fahiya sunnatun muakkadatun, maka 4 rakaat tersebut sunnah muakkadah. Nah, sekali lagi ini sunnah muakkadah menurut Imam Ghazali di dalam kitab Bidayatul Hidayah. Jadi jumhur ulama mengatakan 4 rakaat sebelum asar, kalau dilihat dari segi pembiasaan yang dilakukan oleh Nabi, itu termasuk sholat sunnah ghair muakkadah. Nah, Imam Ghazali lebih melihat pada sisi fadilahnya, keutamaannya. Faqad qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka sungguh
telah bersabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, rahimallahu abdan. Mudah-mudahan Allah mengasihi seorang hamba, menyayangi seorang hamba, sholla arba'an qoblal asri, yang sholat 4 rakaat sebelum asar. Fajtahid, maka berusahalah engkau, kata Imam Ghazali, ayyana laka du'auhu sallallahu alaihi wasallam. Engkau mendapatkan doanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi sisi fadilahnya ya, keutamaannya. Wala tashtagil, dan janganlah engkau menyibukkan diri ba'dal asri, setelah melaksanakan sholat asar, illa bimithli ma sabaqa qablahu, kecuali dengan sesuatu yang telah lalu, kecuali dengan seperti sesuatu yang telah lalu sebelumnya. Wala yambaghi an takuna awqatuka muhmalatan, dan tidak pantas, tidak layak, tidak seharusnya antakuna awqatuka muhmalatan, waktu-waktumu sia-sia, terbuang sia-sia. Fatashtagila, maka engkau menyibukkan diri fi kulli waktin, pada setiap waktu, bimat tafaqo bimakna bima soluha, dengan sesuatu yang baik, dengan sesuatu yang bermanfaat. Kaifat tafaqo, apapun itu, kebaikan apapun ya. Bal yang bagi, bahkan yang bagi seharusnya, antuhasiba nafsaka, engkau mengevaluasi atau mengintrospeksi nafsaka, akan dirimu. Bagaimana kaulnya Sayyidina Umar ya. Beliau mengatakan hasibu qabla antuhasabu. Hisablah diri kalian sebelum kalian dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa turattibu wadhaifaka, dan engkau menyusun wadhaifaka, akan wazifahmu, tugas-tugasmu, pekerjaan-pekerjaanmu, kebiasaan-kebiasaanmu, fi lailika wa naharika, di waktu malammu dan di waktu siangmu. Nah ini kalimat siang malam, pulang pergi, begitu ya, itu kalimat populer dalam menunjukkan waktu. Nah hanya saja bahasa Arab dengan bahasa Indonesia ini ada sedikit perbedaan. Kalau kita mengatakan orang itu bekerja siang malam, ya, maka kalimat siang malamnya kita bahasakan dalam bahasa Arabnya lailan wa naharon, gitu. Tapi terjemahnya jangan seperti bahasa Arabnya, lailan wa naharon itu, gitu. Malam siang. Iya, bukan malam siang, tapi siang malam. Karena Arab itu lebih mengenal malam dulu dibanding siang. Sedangkan bangsa Indonesia itu lebih mengenal siang dulu dibanding malam. Ini budaya menterjemah. Maka salah satu teknik untuk menterjemah, diantaranya kita mesti tahu budaya bahasa yang akan kita terjemahkan. Sama halnya seperti pulang pergi. Nah kalau kita pulang dulu baru pergi. Nah kalau orang Arab dibalik. Zahaban, zahiban, waraji'an misalnya. Pergi dulu dia baru pulang. Gitu. Nah itu contoh bahasa ya, gitu ya. Jadi biar apa? Pas menterjemahkannya, gitu. Contoh lain misalnya seperti peribahasa ini. Serahkanlah sesuatu itu kepada ahlinya, begitu ya. Kan ada hadisnya tuh idza wusidal amru ila ghairi ahlihi fantaziris sa'ah. Gitu. Nah, itu dalam bahasa Arab itu ada istilahnya, peribahasanya. A'til kausa bariyaha, gitu. Berikanlah busurmu kepada pemiliknya, pembuatnya, begitu. Jadi kalau kita punya busur panah, kemudian busur panah itu sudah kurang melengkung ya,
Maka untuk membuat dia seperti semula melengkungnya sehingga kita bisa memanah dengan bagus, jangan kita betulin sendiri, betulin sama orang lain. Nah, menyerahkan sesuatu urusan kepada ahlinya, orang Arab menggunakan bahasa a'til kausa bariyah. Nah, contoh lain misalnya peribahasa sedia payung sebelum hujan. Itu jangan kita bahasakan sedia apa bahasa Arabnya, payung apa bahasa Arabnya, bukan. Orang Arab itu ada istilah tersendiri untuk kalimat sedia payung sebelum hujan. Jadi mempersiapkan sesuatu sebelum melangkah, kan ya. Ada itu, saya peribahasanya lupa itu. Ada dalam bahasa Arab itu. Nah, kadang-kadang kita karena biasa menerjemahkan tekstual melupakan teknik yang berikutnya ini gitu. Teknik menerjemah ini. Eh terjemah perkata itu bagus, tapi jangan sampai menerjemahkan perkata itu membuat kita salah menyimpulkan maksud dari kalimat bahasa Arabnya itu sendiri. Seperti dulu yang saya contohkan pada doa Allahumma la tahrimna ajrohu. Allahumma ya Allah la tahrimna, jangan engkau haramkan akan kami ajrohu, pahalanya si mayit. Nah, ketika kita menjelaskan kalimat itu salah, nanti salah maksudnya. Padahal yang diinginkan Nabi pada kalimat Allahumma la tahrimna ajrohu itu, ya Allah, jangan jadikan kami sebagai penghalang sampainya pahala kepada si mayit. Nah, itu. Kita lanjutkan sedikit lagi. Wa tu'ayyina likulli waqtin syuglan. Dan kau tentukan bagi setiap waktu syuglan, akan satu kesibukan. Kesibukan yang bermanfaat. La yata'addahu. Ya. Tidak sampai terlewatkan. Wala tu'thiru fihi siwahu. Dan kau tidak menjadikan fihi pada waktu tersebut siwahu, kesibukan yang lain. Itu selain kesibukan yang bermanfaat. Fabihi, maka dengan waktu tersebut yang kita manfaatkan dengan kesibukan yang bermanfaat, tadharu barokatul awqat. Itu akan menampakkan keberkahannya waktu. Fa'amma man taraka nafsahu muhmalan, siapa saja yang membiarkan dirinya muhmalan, sia-sia, sudan, percuma. Ihmalal bahaimi, seperti sia-sianya binatang ternak. La yadri, yang dia tidak tahu. Bima yastakbilu kulla waktin, dengan apa dia menghadapi setiap waktunya. Fatan qadi aktsaru awqatihi dha'iatan, maka engkau jadikan bagian besar dari waktumu dha'iatan, itu sia-sia. Wa awqatuka umruka, dan waktu-waktumu adalah umurmu, usiamu. Wa umruka ra'su malika, dan usiamu adalah modalmu. Ra'sul mal itu modal. Wa alaihi, dan atas modal tersebutlah tijaratuka, perdaganganmu, perniagaanmu. Wa bihi, dan dengan modal itu juga usuluka, sampainya engkau ila naimil abadi, kepada kenikmatan yang abadi, fi jiwarillah, fil jannah, di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Fakullu nafasin, maka setiap nafas, setiap hembusan nafas, min anfasika, dari nafas-nafasmu, jauharun, itu permata, la qimata lahu, yang tidak ada harganya. Qimah itu harga, himmah itu cita-cita, jangan ketukar. Karena ada hadis Nabi, dua kata itu ada perkataan Imam Ali, Sayyidina Ali karamallahu wajhah, itu dua kata itu masuk. Kata Sayyidina Ali, man kanat himmatuhu ma yadkhulu batnahu, kalimatnya tuh. Kanat qimatuhu, pakai ki sama kayak ini. Kanat qimatuhu ma yakhruju minhu. Itu pernyataan Sayyidina Ali. Siapa saja yang tujuan hidupnya
Cita-cita hidupnya mayad hulubatnahu hanya untuk cari isi perut, kanat qimatuhu maka harga dirinya ma yakhruju minhu sama seperti yang keluar dari dalam perut. Akhirnya nggak ada harganya sama sekali. Itu kalimat himah dengan kimah muncul dua-duanya. Jangan sampai tertukar karena saya pernah mendengar itu ada yang menyampaikan kalau Sayyidina Ali seperti ini dibalik. Man kanat qimatuhu ma yadkhulu batnahu kanat himmatuhu ma yakhruju min salah. Himmah dulu baru kimah. Id la badalahu karena tidak ada gantinya. Faidha fata maka apabila telah lewat, telah habis, fala audatalahu maka tidak bisa kembali. Fala takun kalhamqa maka janganlah engkau menjadi seperti orang yang bodoh. Alhamko itu orang bodoh, orang yang kurang akal, nggak cerdas. Hamko lawannya cerdas. Alladzina yafrahuna fi kulli yaumin biziyadati amwalihim. Yaitu orang-orang yang bergembira pada setiap harinya dengan bertambah harta mereka. Ma'anuksoni a'marihim. Meskipun umur-umur mereka berkurang. Ma'a itu kadang-kadang terjemahkan walaupun, meskipun ya. Nggak mesti ma'a itu terjemahannya beserta. Rancu kalau diterjemahkannya beserta. Contoh misalnya. Wa ma'adhalika, misalnya ada kalimat begitu. Biasanya kalau mengawali paragraf baru dalam sebuah pernyataan bahasa Arab itu suka ada yang menggunakan kalimat wa ma'adhalika. Ma'adhalika itu terjemahannya di samping itu, gitu ya. Sedikit lagi. Fa'ayu khairin, maka kebaikan yang mana? Kebaikan seperti apa? Fi malin yazidu, pada harta yang bertambah, wa umrin yankusu, sedangkan usia berkurang. Fala tafroh, maka janganlah engkau senang, illa biziyadati ilmin au amalin, kecuali dengan bertambahnya ilmu atau amal. Fa innahuma, karena sesungguhnya keduanya ilmu dan amal, rafiqoka, itu adalah temanmu, yashabani kafil qabri, yang akan menemanimu di dalam kubur. Haitsu yatakhallafu anka ahluka wa maluka wa waladuka wa asdiqauka. Di saat keluargamu, hartamu, anak-anakmu dan teman-temanmu meninggalkanmu. Takhallafa yatakhallafu anka. Itu artinya meninggalkanmu. Tsumma idzas farrat. Nah, sampai situ dulu. Sebelum dilanjut ke diskusi, saya mengingatkan kembali ilmu dan amal sebagaimana yang disampaikan oleh Abah Guru Sekumpul ya. Kemarin sempat di-share oleh Mang Yeyen di grup alumni itu tentang Guru Zuhdi ya. Ki Haji Zuhdian Nur, beliau salah satu muridnya Abah Guru Sekumpul Martapura. Jadi Guru Sekumpul pernah mengatakan orang yang datang ke satu majelis dia belajar ilmu kepada satu guru, satu syekh, maka dia akan mendapatkan ilmu. Hanya mendapatkan ilmu. Kalau dia datang ke satu majelis, dia belajar ilmu, kemudian mengamalkan apa yang diamalkan oleh gurunya, termasuk auradnya, termasuk wirid-wiridnya, amalan-amalan gurunya, maka Allah akan memberikan dia kasyaf. Kasyaf itu tersingkap yang gaib pada dirinya. Ya. Kalau dia belajar ilmu, mengamalkan aurad gurunya, dan berkhodam kepada gurunya, berkhidmah kepada gurunya, melayani gurunya, maka dia akan mendapatkan karomah dan berkah. Gitu. Jadi para wali yang mendapatkan keramat dari Allah Subhanahu wa taala, beliau-beliau itu berkhidmat kepada gurunya luar biasa. Satu contoh Syekh Muhammad Yasin Al-Fadani, sampai beliau menjadi waliullah itu karena beliau berkhidmah kepada gurunya Syekh Isa Rawas. Kemudian Syekh Syarwani Abdan Bangil, beliau sampai menjadi waliullah karena beliau berkhidmah kepada gurunya Sayyid Amin Qutbi dan seterusnya. Nah, alhamdulillah di kita di Zoom ini hadir juga Ustadz Usman. Beliau memang luar biasa khidmahnya kepada Mama Ki Haji Ahmad Zaini Dahlan bin Wikarta. Terbukti keberkahannya nyata, kita lihat langsung
Beliau sudah haji, sudah punya rumah, barokah hidupnya. Mudah-mudahan istiqomah Mang Ustadz Haji Usman. Itu saja mungkin dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.